Sejumlah lembaga bantuan hukum mendatangi rumah Mbah Tupon Hadi Suwarno, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah. Pihak LBH menawarkan bantuan dan pendampingan hukum pada Mbah Tupon. Ramainya perhatian masyarakat terhadap kasus Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah. Beberapa lembaga bantuan hukum dari daerah istimewa Yogyakarta mulai berdatangan ke rumah Mbah Tupon di kawasan Kalugaran Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Mbah Tupon merupakan lansia yang memiliki keterbatasan, tidak bisa membaca dan menulis, serta kurang mendengar. Ia menjadi korban mafia tanah sehingga rumah dan tanah satu-satunya seluas 1.600 meter hendak dilelang oleh bank. Pihak LBH menawarkan bantuan hukum dan berjanji akan mengawal serta memberikan pendampingan kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mendengarkan kesaksian dari Ketua RT setempat. Kalau dari LBH sendiri, kami harapannya setelah ini karena sudah ada laporan di Polda seperti itu, harapannya kami bisa mensupport untuk mendampingi atau mewakili Pak Tupon dalam penanganan perkara. Sementara itu, sebelumnya pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon untuk kembali mendapatkan haknya. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau RBPN pun kini telah melakukan pemblokiran internal demi keamanan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Hartanto menjelaskan permasalahan Mbah Tupon akan menjadi perhatian dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Mereka juga berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Terkait dengan kasus Mbah Tupon, lansia yang kehilangan tanah seluas 1.655 meter dan diduga menjadi korban mafia tanah, pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan membantu Mbah Tupon mendapatkan kembali hak tanahnya dengan menyediakan pengacara gratis. Pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon, korban mafia tanah untuk kembali mendapatkan haknya. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu tidak hanya pemerintah kabupaten, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Hartanto juga mengatakan permasalahan Mbah Tupon menjadi perhatian khusus dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Jadi permasalahan kasus Pak Tupon ini Kementerian juga intensif memperhatikan masalah ini dan kami Kantor Pertanahan Bantul terutama kami juga sudah mengantisipasi hal-hal terkait dengan permasalahan Pak Tupon ini. Langkah awal kami sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan dan kita pelajari. Pada prinsipnya kalau dari aspek pendaftaran tanahnya ya sudah benar, tapi dari aspek-aspek yang lain memang perlu dilakukan uji. Istilahnya ada pihak lain nanti yang akan menguji apakah keabsahan dari akta jual belinya, dan itu ya memang karena sudah dilaporkan di Polda ya memang nanti pihak Polda akan koordinasi dengan Kantor Pertanahan.
Sebelumnya kasus Mbah Tupon yang sudah viral ini disoroti pemerintah Kelurahan Bangun Jiwo Kepanewon Kasihan, Kabupaten Bantul bersama jajaran terkait, termasuk ATR BPN Bantul yang berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dan untuk memperbarui informasi terkait kasus dugaan mafia tanah yang dialami Mbah Tupon, sudah tersambung melalui Zoom Bupati Bantul Abdul Halim Musli. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Zila. Baik, Pak, ini apakah sudah ada titik terang, Pak, terkait masalah yang dialami oleh Mbah Tupon ini? Ya, setelah kasus ini mencuat di permukaan, saya langsung memerintahkan asisten pemerintahan dan Kabag Hukum untuk melakukan pembelaan agar hak-hak Mbah Tupon ini kembali dimiliki oleh Mbah Tupon. Dan kami menjamin bahwa karena ini proses hukum, maka kami akan melakukan advokasi, pembelaan, dan semuanya saya berharap agar bisa dapat turut mengawasi, memantau, dan memberikan pendapatnya kepada kami. Baik. Lalu sejauh ini bagaimana hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pak? Beberapa OPD yang terkait seperti Dinas Tata Ruang, Satpol PP, dan dinas atau instansi vertikal yang lain seperti BPN sudah kita minta untuk koordinasi agar secepatnya peristiwa ini bisa diketahui secara terang benderang. Karena di lapangan ini ada beberapa versi dan biarlah tim investigasi ini melakukan kerjanya sampai nanti dilaporkan secara definitif. Oke, soal informasi mengenai ada oknum begitu yang diminta oleh Mbah Tupon dan keluarganya untuk mengurus tanah, di mana katanya sertifikat itu diberikan oleh seseorang berinisial BR ini apakah sudah ada informasi mengenai hal ini, Pak? Sudah, semua laporan sudah masuk ke kami, yaitu salah satu versi. Kita akan mesti mendengar versi-versi yang lain agar masalah ini bisa kita pahami secara utuh. Karena ini masalah hukum, maka pihak-pihak instansi aparat penegak hukum nanti akan melakukan tindakan-tindakan hukum. Oke, apakah benar, kami juga ingin mengkonfirmasi, apakah benar yang bersangkutan ini mantan anggota BPN? Mantan pernah berdinas di BPN, Pak? Saya tidak dalam posisi untuk mengungkap nama-nama ini karena ini masih dalam investigasi. Jadi ya kita tunggu saja. Pada saatnya nanti akan terungkap. Oke. Lalu soal sertifikat, Pak, yang dimiliki oleh Mbah Tupon sendiri, kalau dari hasil pemeriksaan dan koordinasi, bagaimana sertifikat yang dimiliki Mbah Tupon ini keasliannya? Dan juga dari pihak yang satunya yang namanya sudah diganti? Ya, ini nanti kan BPN akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dan saya mendengar BPN juga telah melakukan tindakan berupa pemblokiran internal atas sertifikat yang berubah nama itu. Menjadi siapa itu seorang perempuan. Oke, baik, jadi masih di koordinasi, masih diinvestigasi ya, Pak, ya, kasus ini ya, Pak, ya. Oke, terkait dengan intinya begini, pemerintah menjamin bahwa kasus ini akan terus kita usut, kita urus sampai hak-hak Mbah Tupon itu bisa dikembalikan. Oke, terkait dengan pendampingan hukum yang katanya akan diberikan oleh Pemkab Bantul, sudah bisa terjun langsung kah, Pak? Pendampingan hukum ini sudah mendampingi dan sudah mengurus? Pasti. Kami memiliki tim advokasi yang terbiasa untuk melakukan pembelaan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang menimpa rakyat. Sehingga sejak peristiwa ini mencuat, kami langsung bertindak untuk melakukan investigasi di lapangan. Oke, baik. Pak Bupati, kasus ini memang
tidak banyak terjadi, tapi terjadi di beberapa daerah begitu yang menimpa warga-warga yang khususnya mereka yang tidak memiliki power, tidak memiliki, atau warga-warga yang kelas menengah begitu. Apa yang seharusnya dilakukan agar hal ini tidak terjadi lagi, Pak? Ya, saya harap bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, terutama warga Bantul, untuk tidak mudah percaya kepada seseorang, dan kami menyediakan ruang konsultasi terhadap masalah-masalah hukum seperti ini, agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Oke. Baik, jadi ada baiknya warga-warga yang memiliki kasus serupa ini berkonsultasi begitu ya Pak ya, kepada pihak yang memang benar-benar mengerti agar tidak tertipu lagi. Terima kasih Pak Abdul Halim Musli, Bupati Bantul. Kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari proses pemecahan atau penyelesaian kasus ini. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Warga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama yang diagungkan ke bank. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Ya, yang seluas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah beberapa waktu, bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Hasnugara di rumah kontrakan tempat korban tewas terbakar di Kosambi, Tangerang. Selamat siang Hasnugara, apa sudah ada informasi terkait mengenai pelaku? Selamat siang Zila dan juga pemirsa, dapat kami laporkan memang saat ini saya berada di belakang atau lokasi kontrakan yang disewa oleh terduga pelaku yang mana terduga menyewa lokasi ini untuk tempat tinggalnya yang kurang lebih diketahui sudah 2 minggu. Kemudian Jila, untuk terduga ini memang saat ini masih terus dilakukan pencarian oleh petugas kepolisian baik dari Polres Metro Tangerang Kota dan juga Polsek Teluk Naga. Ya, Zila dan juga pemirsa, baru saja sekitar kurang lebih 5 menit yang lalu petugas
Satreskrim dari Polsek Teluk Naga melakukan kunjungannya ke lokasi TKP untuk mengambil sejumlah barang bukti tambahan, yaitu berupa korek api yang mana diduga korek-korek itu sebagai media atau benda yang diduga untuk membakar bocah yang berusia 4 tahun ini. Ya, Zila, memang diketahui untuk korban juga sudah dimakamkan pada Senin pagi kemarin oleh keluarga dari ayah korban yang berada di Desa Bojongrenget, Kecamatan Teluk Naga. Ya, kita coba melihat untuk situasi lokasi di mana warga pada kejadian saat itu sedang melakukan kerja bakti atau gotong royong di area musola. Namun saat di area got ini warga menemukan kunci di sekitaran sini. Lalu di saat yang bersamaan memang ibu korban sedang mencari keberadaan putranya yang berusia 4 tahun yang ternyata berada di dalam lokasi kontrakan yang disewa oleh kekasih dari ibu korban. Kemudian warga juga setelah menemukan kunci bersama dengan ibu korban membuka bersama-sama pintu dari kontrakan ini untuk melihat apakah keberadaan bocah tersebut ada di dalam. Namun yang ditemukan saat itu terjadi kepulan asap yang cukup banyak dan ketika masuk dalam kamar ditemukanlah keberadaan bocah tersebut yang berusia 4 tahun yang berinisial MA. Ya, untuk saat ini memang Zila, pihak kepolisian masih terus mencari keberadaan terduga pelaku yang merupakan kekasih dari ibu korban. Dan juga berdasarkan informasi warga yang mengetahui sosok dari terduga pelaku ini bekerja sebagai petugas keamanan di sekitar wilayah kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk korban sendiri mendapat adanya luka di bagian kepala menurut keterangan dari ayah korban yang mendapat informasi dari hasil autopsi yang dilakukan oleh dokter sebelum dilakukan atau dibakar. Luka tersebut berada di bagian kepala, informasi dari ayah korban. Mungkin demikian, Zila. Baik, lalu Asnugara, apakah ada informasi mengenai tadi sudah disebutkan bahwa sosok pelaku, terduga pelaku gitu ya, tapi apa informasi yang didapatkan dari tetangga dan juga orang sekitar mengenai terduga pelaku ini, bagaimana sosoknya, apakah sering berinteraksi dan apa pekerjaan dari terduga pelaku ini? Ya, Zila, memang tadi sempat warga sekitar memberikan informasi bahwasanya terduga pelaku ini menyewa kontrakan ini kurang lebih sekitar 2 minggu lamanya. Karena memang dengan waktu yang cukup singkat, warga sekitar maupun masyarakat tidak begitu mengenal lebih jauh terkait sosok terduga pelaku. Dan untuk informasi yang berkembang memang terduga pelaku ini bekerja sebagai petugas keamanan di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Zila. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Asnugara melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang oknum pengacara di Jakarta terbukti memiliki sejumlah senjata api ilegal dan mengonsumsi narkoba. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Oknum pengacara berinisial S terbukti memiliki senjata api ilegal jenis Makarov
berkaliber 7,65 mm. Selain itu, polisi juga mendapati senjata laras panjang airsoft gun serta narkoba jenis sabu dan ganja yang disimpan di dalam mobil. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui membeli senjata api ilegal dari seseorang berinisial A seharga 30 juta rupiah dan terbukti mengonsumsi narkoba. Atas perbuatannya, pengacara S terancam hukuman 20 tahun penjara. 7,65 mm ini dari seseorang inisial A yang dibeli dengan harga 30 juta rupiah. Penyidik menerapkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Penangkapan bermula saat tersangka terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta. Terus bersih tegang dengan pengendara lain, tersangka kedapatan membawa senjata api di pinggangnya oleh petugas kepolisian. Polisi kemudian memeriksa rumah tersangka dan menemukan sejumlah senjata api ilegal dan narkoba. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara. Public figure maksud kami yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Keributan terjadi saat sejumlah awak media mencoba meliput sebuah ruko yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong. Seorang pria yang tak diketahui identitasnya tiba-tiba mengamuk dan menghalang-halangi wartawan yang tengah mencari berita. Apa? Lu mau nyapa? Gua nggak ada urusan sama lu. Juga ada urusan sama lu ya, cuma yang luar kawan. Keributan terjadi di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Arenjaya, Bekasi Timur. Sejumlah wartawan yang tengah meliput lokasi yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong tiba-tiba dihadang oleh pria tak dikenal. Selain memaki, pelaku juga sempat mengancam wartawan yang berujung pada ketegangan. Kericuhan baru mereda setelah seorang warga berusaha menarik dan menjauhkan pelaku dari lokasi ruko. Sementara menurut warga, ruko tersebut baru beroperasi sekitar 2,5 bulan dan dalam sehari ada saja yang datang ke ruko untuk mencari pekerjaan. Para pencari pekerjaan tersebut diiming-imingi langsung masuk dan bekerja setelah membayar sejumlah uang mulai dari Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Kegiatannya apa Pak dia? Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin gitu. Usai keributan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Namun ruko berlantai 2 tersebut sudah kosong dan dikunci dari luar. Kami yang punya lokasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong, kalau orang yang berizin tidak akan lari. Pihak Disnaker juga belum bisa melakukan penindakan karena tidak ada data baik dari lingkungan atau dari izin usaha. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Meski demikian, pemerintah memiliki jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang. Ya, tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang. Itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya, dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya, lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun. Sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Di samping itu, Pangdam 3 Siliwangi dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai-selesai dari dulu. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Elvan David, iNews melaporkan.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama 2 tokoh lainnya resmi dilaporkan ke polisi oleh sebuah ormas di Banten. Pakar telematika tersebut dilaporkan atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Organisasi masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten Senin siang. Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Cianifar, serta Dr. T. Fauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu, menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Selama lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu, kita berpegangan kepada itu. Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini, supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang viral di media sosial palsu. Dalam kesempatan lain, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo di pengadilan. Ijazahnya tidak ada di UGM. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Itu antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Sementara itu, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum karena masalah ini sudah menjadi fitnah dan mencemarkan nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya. Sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Joko Widodo juga menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim dalam persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi pemberian suap senilai 60 miliar rupiah terhadap para hakim dalam vonis lepas kasus korupsi minyak sawit mentah. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa pertemuan para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali sebelum suap diberikan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar rekonstruksi pemberian suap dan gratifikasi senilai 60 miliar rupiah untuk para hakim pemberi vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Reka adegan ini melibatkan 8 tersangka, terdiri dari 4 tersangka hakim penerima suap dan 4 tersangka pemberi suap. Ke-8 tersangka melakukan rekonstruksi sebanyak 27 adegan, mulai dari pertemuan hingga pembagian uang suap di antara para hakim. Dalam reka adegan, terungkap bahwa pertemuan antara para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali di rumah makan yang berbeda sebelum akhirnya tersangka Hakim Muhammad Arif Nurianta menerima uang suap senilai 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Reka adegan ini dilakukan untuk membuat lebih terang konstruksi kasus suap dan gratifikasi para hakim dalam memvonis lepas 3 terdakwa korporasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset milik Kepala Balitbank di Klatkumdil Mahkamah Agung Zarof Rikar di kediamannya. Penggeledahan dan penyitaan terkait penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Zarof Rikar. Tim yang lain. Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Zarof Rikar terkait perkara TPPU dalam kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Kejagung juga telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai aset yang diduga milik ZR. Zarof Rikar sendiri sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi
menghadapi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur dalam sidang pengadilan tipikor. Bentar, kita lihat duitnya dulu. Alas. Semutang. 1, 2. Sementara itu, tumpukan sampah kembali menutupi sebagian jalan Warakas Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sampah diduga dibuang warga di pinggir jalan karena kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai. Tumpukan sampah menutupi separuh jalan Warakas Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sampah yang menggunung ini didominasi sampah rumah tangga yang sengaja dibuang warga. Warga mengaku terpaksa membuang sampah di pinggir jalan karena kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai. Sampah-sampah ini mengganggu pengguna jalan dan berbahaya bagi kesehatan warga. Ya mengganggu sih, mengganggu aktivitas orang lalu lalang lewat jalan, karena penyempitan jalan juga kan. Petugas kebersihan setempat mengaku biasanya tumpukan sampah sudah terangkut sejak dini hari. Namun pada Senin kemarin, alat pengeruk dan truk pengangkut sampah terlambat tiba di lokasi. Ya gimana ya, masih habis. Kita di sini satu-satunya titik lokasi Warakas yang ada, karena lokasi yang lain tidak ada. Cuman kita jam buangnya sudah berkoordinasi dengan kelurahan, jadi setiap jam 5 kita ambil, selesai minimal jam 8, jam 9. Dalam satu hari, petugas bisa mengangkut 7 meter kubik sampah atau sekitar 1 truk sampah ukuran besar. Petugas berharap masyarakat lebih sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memilah serta mengelola sampah di rumah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sisa air banjirop dengan tinggi mencapai 15 cm masih menggenangi kawasan depan Baywalk, Jakarta Utara. Banjir imbas pasang air laut sejak Selasa dini hari. Pagi tadi, air masih menggenangi kawasan Baywalk, Pulut Karangayu, Jakarta Utara dengan ketinggian mencapai 15 cm. Terpantau, banjir terjadi sejak Selasa dini hari, diduga akibat imbas pasang air laut. Akibat air sisa banjir, ruas jalan terutama di depan Baywalk, Jakarta Utara masih tergenang. Sehingga sejumlah kendaraan harus berhati-hati saat melintas. Bahkan tak sedikit pengendara motor memilih untuk putar balik. Sebelumnya, Selasa dini hari tadi, banjir imbas air laut pasang dengan ketinggian mencapai 50 cm merendam kawasan Jalan Pulut Karangayu Barat, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir juga memasuki sejumlah tempat usaha dan rumah warga. Banjir rob sering terjadi di kawasan ini lantaran berdekatan dengan laut. Namun demikian, banjir kali ini kembali terjadi sejak Desember 2024 lalu. Di jam 8. Ini apa sih Bang, air apa itu? Air banjir rob. Memang sering Bang banjir rob sini? Kalau sering bisa dibilang ya paling 3 bulan sekali, tapi biasanya cuma sebatang kaki kalau di depan. Oh, ini saat ini tingginya berapa Bang? Ini sepaha. Terus lebih tinggi kemarin Desember sih. Desember sepinggang. Kalau sekarang masih lumayan lah, lumayan parah. Tapi ada kemungkinan naik nih Bang? Nanti surut udah mulai surut sih. Kalau naiknya kita nggak tahu besok kayak gimana lagi. Warga berharap banjirop yang sering melanda kawasan mereka dapat segera teratasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Federasi Industri Korea Selatan. Pertemuan membahas perluasan kerjasama antara kedua negara.
Pertemuan dengan organisasi ekonomi terbesar di Korea Selatan digelar di Istana Merdeka. Presiden Prabowo menyambut langsung para delegasi di ruang Jepara Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tak ketinggalan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani ikut hadir dalam pertemuan. Pertemuan digelar untuk memperkuat hubungan ekonomi dan memperluas peluang kerjasama investasi antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai bidang. Sementara dalam menyikapi kondisi ekonomi global, Presiden Prabowo Subianto memastikan pintu negosiasi dengan negara lain terus terbuka. Namun Prabowo tekankan Indonesia tidak akan mengemis kepada negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pimpinan Danantara mengevaluasi seluruh direksi BUMN. Menurut Presiden, direksi BUMN yang malas-malasan dan tidak berprestasi harus segera diganti. Perintah Presiden Prabowo muncul saat memberikan arahan di acara Town Hall Danantara di daerah Senayan, Jakarta. Arahan berlangsung tertutup dan tidak bisa diliput media karena Presiden mengaku banyak menegur direksi BUMN yang hadir. Selain memerintahkan mencopot direksi BUMN yang malas-malasan, Presiden meminta penggantinya ditunjuk secara profesional, bukan karena satu kelompok atau partai. Ya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan,
Kalau dilakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menunggak pembayaran BBM senilai triliunan rupiah. Namun Kepala Staf Angkatan Laut meminta agar dilakukan pemutihan atas tunggakan tersebut agar tidak mengganggu operasional TNI Angkatan Laut. Tunggak pembayaran BBM hingga triliunan rupiah. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali meminta agar dilakukan pemutihan tunggakan yang mencapai triliunan rupiah tersebut karena mengganggu operasional TNI Angkatan Laut. Hal itu disampaikan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR. Ia mengaku bahwa saat ini TNI Angkatan Laut masih memiliki tunggakan sebesar 2,25 triliun rupiah dari konsumsi BBM ke Pertamina dan saat ini sudah harus membayar lagi tagihan sebesar 3,2 triliun rupiah. Mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan gitu untuk masalah bahan bakar. Jadi terpusat, diputihkan lah ya kalau diputihkan. Ali juga mengatakan agar kebijakan bahan bakar dapat diatur oleh Kementerian Pertahanan dan terpusat di Kemhan. Saat ini TNI Angkatan Laut sendiri memiliki anggaran mencapai 18,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Ratusan petugas haji gelombang pertama diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka akan bertugas melayani jemaah haji di Bandara dan Madinah, Arab Saudi. Kementerian Agama memberangkatkan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi ke Tanah Suci Senin siang. Ada 388 orang yang diberangkatkan pada gelombang pertama. Mereka akan bertugas melayani jemaah di bandara dan di Madinah, Arab Saudi. Lantunan kalimat talbiyah mengiringi rombongan petugas haji dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas haji yang diberangkatkan terdiri atas sejumlah lembaga dan instansi, seperti TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Ormas, dan media. Banyak 388 petugas penyelenggara ibadah haji akan diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Dan mereka nantinya akan ditempatkan di daerah kerja atau Dakar, di Madinah dan Bandara. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini masih mengusung tema ramah lansia dan disabilitas. Para petugas haji siap membantu para jemaah di Tanah Suci. Waktu lalu, beberapa tahun lalu, saya memang sedang merawat orang tua saya yang sedang stroke, bapak saya yang sedang stroke, dan memperoleh beberapa cara untuk bagaimana menangani orang tua atau lansia yang dalam kondisi stroke dan melatih terapi, kemudian harus ke kamar mandi, kemudian menaruh dari ranjang ke kursi roda dan lain sebagainya, dan bagaimana kita harus bersabar untuk menghadapi proses-proses itu. Bagi saya itu menjadi pengalaman yang modal pribadi saya untuk bisa, dan saya merasa bisa dan mampu berada pada layanan difabel dan lansia ini. Keberangkatan para petugas haji ini lebih cepat beberapa hari sebelum calon jemaah haji kloter pertama tiba di Madinah. Dari Jakarta, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Medan, Sumatera Utara terus bersiap dalam menyambut kedatangan calon jemaah haji. Jemaah haji kloter pertama akan memasuki asrama mulai Rabu 1 Mei 2025.
Sejumlah petugas menyiapkan sejumlah fasilitas di Asrama Haji Medan, Sumatera Utara. Petugas juga membersihkan seluruh kamar dan area lainnya. Ada 150 kamar dan 400 tempat tidur yang disediakan. Adapun calon jemaah haji kloter pertama akan mulai memasuki asrama pada Rabu besok. Pada tahun 2025 ini, Sumatera Utara mendapat kuota haji sebanyak 8.328 orang yang dibagi dalam 24 kelompok terbang. Persiapan akomodasi kita insya Allah sudah siap 100%. Namun ada hal-hal yang harus kita lengkapi lagi. Jadi seperti ruang makan juga hari ini kita finalisasi seperti ruangan dapur, dan itu sudah ada tim-tim yang tersendiri yang menyiapkan. Kalau untuk akomodasi, bagian aula yang bagian aula sesuai dengan tugas pokok. Kementerian Agama kembali mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak menggunakan visa selain visa haji saat datang ke Tanah Suci Mekah. Ini seiring dengan pemerintah Arab Saudi yang juga mengimbau jemaah yang berangkat agar tidak tertipu dengan tawaran keberangkatan dengan visa non-haji. Hari lalu saya dikontak oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia melalui pesan yang langsung saya terima secara pribadi bahwa pemerintah Indonesia diminta ikut berpartisipasi menyampaikan awareness bahasa mereka itu atau kesadaran ya terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji. Mereka menyebutkan juga ada banyak orang tertipu, ada banyak orang terlena, ada banyak orang yang tidak tahu dijanjikan berangkat ke sana, visanya sudah dikeluarkan padahal bukan visa haji. Dan mereka wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di tanah air. Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan layanan terbaik di tahun ini. Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu untuk menunjukkan compliance, tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di tanah air dan di Tanah Suci. Suami istri penjual pisang di Mojokerto, Jawa Timur bisa berangkat haji tahun ini. Keduanya berangkat setelah menabung selama 23 tahun. Beginilah keseharian Sabar, 61 tahun, dan Kustinaya, 50 tahun. Setiap hari keduanya berangkat dari Kecamatan Trawas ke Mojosari berjarak 10 km, berjualan pisang di pinggir jalan. Berkat kegigihan keduanya menabung, tahun ini dipastikan keduanya berangkat ke Tanah Suci. Awalnya mereka menabung Rp25.000 setiap hari di celengan sejak tahun 2002. Setelah cukup, keduanya menyetorkan uang yang ada dalam celengan sebesar 25 juta untuk mendaftarkan haji di tahun 2012. Keduanya mengaku sangat senang bisa berangkat. Pasalnya bisa menyisihkan uang selain untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau omsetnya sehari, pendapatannya berapa Bu waktu itu? Kalau sekarang ya hampir 200. Omsetnya dapatnya, untungnya itu. Dari 200 itu dikumpulkan atau gimana Bu? Tabung dulu, sekarang tabung dulu. Kalau sudah daftar itu sudah keluar tabung di KBH. Kadang-kadang ya saya tabung di rumah. Kalau sungkan bayarnya dikit-dikit itu tak tabungan di rumah. Terus kalau sudah ada lumayan saya setorno di KBH. Sejumlah perlengkapan haji, mulai baju ihram hingga koper sudah diterima. Pasangan suami istri ini akan bergabung dengan 1.525 jemaah haji Kabupaten Mojokerto yang rencananya akan berangkat 5 Mei mendatang. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang siswa sekolah menengah kejuruan dari Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah berusia 18 tahun menjadi calon haji termuda di daerahnya. Ia akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini menggantikan sang ayah yang meninggal dunia. Inilah Dian Mamora Miftahul Firdaus, siswa kelas 12 di salah satu SMK di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Jawa Tengah.
Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Mamora tercatat sebagai calon jemaah haji termuda di Kabupaten Boyolali tahun 2025 ini. Remaja yang akrab disapa Mamo ini menggantikan sang ayah yang telah wafat pada tahun 2023 lalu. Sebelumnya, ayah Mamo mendaftar haji bersama ibunya sejak tahun 2012. Sepeninggal ayahnya, sang ibu meminta Mamo untuk meneruskan niat suci tersebut. Mamo mengaku awalnya ia tidak menyangka bisa berangkat haji karena masih sekolah. Tapi karena ini amanah dari almarhum ayah, ia mengaku akan menjalankan ibadah haji dengan sungguh-sungguh. Mamo pun telah mempersiapkan diri, baik fisik, mental, maupun spiritual. Persiapan fisik, olahraga gitu, terus jaga pola makan, sama doa-doa mungkin gitu, hafalan gitu. Didoakan apa aja? Bapak sama biar ya pokoknya bapak. Ya sebenarnya kalau ditanya perasaan ya seneng, tapi seandainya bisa memilih lebih seneng sama bapak. Karena itu tidak bisa memilih, mau nggak mau sama anak, nggih, pulang senang. Rencananya Mamora dan sang ibu akan berangkat pada bulan Mei yang tergabung dengan kloter dari Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean masyarakat membeludak pada pameran Istiqlal yang bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab. Masyarakat berbondong-bondong menghadiri pameran yang digelar oleh pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi menggelar pameran Khazanah Islam yang bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya pun memadati area masjid yang mengakibatkan antrean panjang. Bahkan antrean masuk sudah terjadi sejak pukul 7 pagi. Padahal pameran baru dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat. Biaya masuk yang gratis menambah antusias masyarakat yang ingin melihat pameran yang dibuka mulai tanggal 24 April hingga 3 Mei 2025. Ya, untuk mengetahui suasana terkini di sana, kita terhubung dengan Hamzah Hasibuan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat siang, Hamzah. Bagaimana suasana terkini di sana dan apa yang paling menarik di sana bagi pengunjung? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah berada di dalam tempat pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab yang memang digelar oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Arab Saudi. Di mana saat ini Syafa baru saja kami melaksanakan istirahat yang tadinya pameran ini ditutup sementara karena melaksanakan sholat zuhur. Di mana nantinya masyarakat ini juga akan kembali dipersilahkan masuk oleh panitia untuk melihat keseluruhan instalasi yang berada di dalam pameran, di mana Syafa dan juga pemirsa di sini banyak instalasi-instalasi menarik yang memang dipamerkan oleh pemerintah Arab Saudi. Salah satunya yang berada di belakang saya ini, Syafa dan juga pemirsa, terdapat miniatur dua masjid suci yang berlokasi di Arab Saudi, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Selain itu juga terdapat mimbar dari Rasulullah SAW yang memang dibuat persis sesuai dengan riwayat-riwayat yang memang sahih dan memang dibuat sepersis mungkin seperti digunakan pada masanya. Selain itu, Syafa dan juga pemirsa, kami melihat bahwa sejak pagi tadi ini antrian sudah mengular sejak pukul 7 pagi, padahal pameran ini baru dibuka pukul 10 hingga pukul 7 malam nanti, di mana nantinya ini saking ramainya dan tingginya antusiasme dari masyarakat Jakarta dan sekitarnya, pemerintah ataupun panitia yang berada di lokasi ini membagi masyarakat ke dalam beberapa kloter, di mana satu kloternya ini terdapat sekitar 300 orang yang bisa langsung masuk sekali
sekaligus untuk melihat pameran yang berada di dalam. Selain itu, masyarakat yang berada di satu kloter ini juga diberikan waktu sekitar 5 hingga 6 menit untuk dapat berkeliling pameran karena banyaknya masyarakat yang ingin juga menikmati pameran ini. Selain itu, biaya yang gratis ini Syafa juga menjadi daya tarik utama bagi masyarakat karena nantinya masyarakat ketika nanti akan keluar dari pameran ini akan mendapatkan satu Al-Quran berbentuk buku dan juga mendapatkan bingkisan yaitu kurma, sehingga ini masyarakat bisa masuk secara gratis kemudian menikmati instalasi-instalasi terkait dengan sejarah dan juga berbagai hal terkait dengan Arab Saudi dan nantinya akan mendapatkan souvenir dari pemerintah Arab Saudi dan juga pemerintah Indonesia. Selain itu, Syafa dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan bahwa pameran jembatan persaudaraan Indonesia Arab Saudi ini digelar mulai tanggal 24 April dan akan ditutup nanti pada tanggal 3 Mei 2025, yaitu berjalan sekitar 10 hari dan masyarakat ini bisa langsung datang dan hadir ke Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara itu, Syafa. Terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta dan selamat bertugas kembali. Dalam upaya mengurangi sampah plastik, MNC Peduli dan MNC Land menginisiasi program Green School. Para pelajar diberikan edukasi mengenai pengelolaan hingga pemanfaatan sampah plastik demi mewujudkan lingkungan yang lebih hijau. Di dalam kelas, suasana belajar berjalan berbeda dari biasanya. Melalui pemaparan materi interaktif, para siswa SDN Babakan Kencana diajak memahami dampak sampah plastik dan cara mengelola limbah secara bijak. Sekolah yang berada di wilayah KEK MNC Lido City ini menjadi bagian dari program Green School MNC Peduli dan MNC Land. Setelah pemberian materi, siswa diajak melihat langsung beberapa contoh kreatif pemanfaatan sampah plastik, seperti botol bekas yang diubah menjadi media tanam di halaman sekolah. Program ini bertujuan mengajarkan bahwa mengelola sampah bisa dimulai dari hal sederhana dan dilakukan secara kolektif. Limbah plastik merupakan limbah terbesar di dunia. Kami, MNC Land dan MNC Peduli, melaksanakan kegiatan edukasi untuk memanfaatkan limbah plastik di SD Babakan Kencana yang merupakan yang berada di wilayah kami di KEK MNC Lido City. Saya sangat berterima kasih kepada MNC Peduli yang telah mengenalkan kepada kami konsep Green School, memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang lebih produktif. Kami senang banget MNC Peduli bisa datang ke sini dan mengajarkan hal baru untuk kami, jadi sekolah gak bikin bosan deh. Dari aksi ini diharapkan akan lahir generasi yang tak hanya cerdas, tapi juga peka terhadap masalah lingkungan. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melapor. Pemirsa, 3 pelaku penipuan dengan menyebarkan video hoax diringkus Polda Jawa Timur. Para pelaku membuat video hoax menarasikan kepala daerah menawarkan motor murah seharga Rp500.000. 100 orang dilaporkan tertipu akibat video hoax tersebut. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Inilah video 3 kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi korban editing para pelaku penipuan yang ditangkap Polda Jatim. Para pelaku mengedit video 3 kepala daerah tersebut untuk promosi pembelian motor. Dalam video editan yang diunggah pelaku di media sosial, menghadirkan narasi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Kofifa, para pelaku juga mengedit video Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ketiga pelaku merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Satu tersangka membuat akun di medsos dan mengedit video para pelaku daerah.
Kemudian tersangka lain menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim. Sementara tersangka lain berperan sebagai pengunggah video yang telah diedit. Lihat modus operandinya, tersangka mengedit video Gubernur Jatim, yaitu Dr. Honoris Causa Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video diubah menjadi penawaran motor murah seharga 500.000 yang diklaim sebagai amanah dari gubernur khusus untuk warga Jawa Timur tanpa COD dan surat lengkap bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk mencari korban agar mentransfer uang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti antara lain uang tunai 43 juta rupiah, ponsel, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Di Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.